Halo semuanya, kita dari mahasiswa Universitas Sumatera Utara dari jurusan akuntansi, kelas grup D. Kita di sini akan membawakan materi matriks. Yang pertama ada pengertian matriks. Matriks adalah kumpulan bilangan yang disusun secara baris dan kolom dalam bentuk segi empat. Di gambar ini kalian bisa lihat matriks A di sini disebut matriks M kali N atau matriks orde M kali N, yaitu matriks yang terdiri dari M baris dan N kolom. Matriks biasanya dinyatakan dalam huruf besar yang dicetak tebal, yaitu A, I, J, yaitu elemen matriks pada baris ke J. Contohnya A21, yaitu elemen matriks pada baris kedua dan kolom ke-1. Saya akan membahas tentang jenis-jenis matriks. Yang pertama itu adalah matriks persegi, yaitu matriks yang memiliki banyaknya jumlah baris dengan jumlah kolom. Nah, contohnya itu matriks yang berorder 2x2 atau matriks yang berorder 3x3. Begitu selanjutnya. Yang kedua itu matriks kolom, yaitu matriks yang terdiri dari satu kolom saja, yaitu tersusun secara vertikal. Nah, contohnya itu adalah matriks yang berorder 2x1, 3x1, 4x1, dan selanjutnya. Selanjutnya saya akan membahas tentang matriks nol. Matriks nol itu matriks yang memiliki semua elemen yang di dalamnya bernilai nol. Selanjutnya matriks simetris atau setangkap adalah matriks persegi yang unsur pada baris ke N dan kolom ke M sama dengan unsur pada baris ke M dengan kolom ke N. Matriks selanjutnya adalah dimensi matriks. Yang pertama itu adalah kesamaan matriks. Matriks A dan B dikatakan sama jika yang pertama A dan B mempunyai jumlah baris dan kolom yang sama. Yang kedua, semua unsur yang serta sama. Contohnya, kesamaan dua buah matriks A sama dengan B, A, B, C, D sama dengan P, Q, R, S. Itu sama artinya dengan A sama dengan P, C sama dengan R, B sama dengan Q, dan D sama dengan S. Kemudian yang kedua adalah penjumlahan dan pengurangan matriks. Dua buah matriks dapat dijumlahkan dan atau dikurangkan jika mempunyai ukuran atau order yang sama. Contohnya, matriks A 3, 2, 1, 5, 4, 6 dan matriks B 7, min 2, 5, 1, min 3, dan 0. Maka A ditambah B sama dengan kita jumlahkan sisi kiri dengan sisi kiri, sisi tengah dengan tengah, dan kanan dengan kanan. Maka 3 ditambah 7, 2 ditambah 5, lalu 1 ditambah dengan minus 3. Kemudian yang bawahnya 5 dengan min 2, 4 dengan 1, kemudian 6 sama dengan 0. Maka hasilnya adalah 10, 7, min 2, 3, 5, 6. Kemudian A minus B sama dengan metode yang pertama, yaitu 3 dikurangkan dengan 7, 2 dikurangkan dengan 5, 1 dikurang dengan min 3. Kemudian 5 dikurang min 2, 4 minus 1, dan 6 minus 0. 3 dikurang 7 sama dengan minus 4. Kemudian 2 minus 5 sama dengan minus 3. 1 dikurang minus 3 itu menjadi penjumlahan, menjadi 1,3 hasilnya 4. Kemudian 5 minus minus 2 menjadi 5 tambah 2 sama dengan 7. 4 minus 1 hasilnya 3. 6 minus 0 sama dengan 6. Sekian, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yang syarat. Oke, selanjutnya saya akan membahas perkalian matriks dengan bilangan atau skalar. Suatu matriks dapat dikalikan dengan bilangan skalar mengalihkan setiap unsur matriks dengan suatu bilangan. Contoh, K dalam kurung A, B, C, D sama dengan dalam kurung KA, KC, KB, KD. Pembahasan yang selanjutnya adalah perkalian matriks dengan matriks. Suatu matriks A dan B berlaku perkalian jika dipenuhi syarat perkalian matriks, yaitu banyaknya kolom dan matriks A harus sama dengan B banyaknya baris dari matriks B. Contoh, A kali B sama dengan dalam kurung A, B, C, D dikalikan dalam kurung P, Q, R, S, maka hasilnya dalam kurung A, P tambah BR, A, Q tambah BS, C, P tambah DR, C, Q tambah DS. Selanjutnya akan dibahas lagi oleh teman saya Trik. Selanjutnya adalah kita membahas tentang transpos matriks. Transpos matriks ialah transpos dari suatu matriks dapat diperoleh dengan menukarkan unsur-unsur pada baris dan kolom. Misalnya pada baris pertama diubah menjadi unsur pada kolom pertama. Transpos matriks A dinyatakan dengan A aksen atau A transpos. Contoh dari transpos matriks itu sendiri bisa kita lihat di samping. Contohnya ini adalah bentuk dari transpos matriks baris. Yang pertama B sama dengan minus 5, 6, 4, 3 itu akan di
Pembahasan dari saya akan dilanjutkan oleh teman saya, Gloria. Determinan matriks. Cara menentukan determinan matriks dengan metode Zarus yaitu determinan matriks 2 kali 2. Misalnya A sama dengan AB, C, D. Maka determinannya adalah A dikali D dikurang B dikali C. Contohnya A sama dengan 3, 1, 4, min 2. Maka determinannya adalah 3 dikali min 2 dikurang 1 dikali 4 sama dengan min 6 dikurang 4. Hasilnya adalah min 10. Selanjutnya akan disampaikan oleh Fahrul. Saya akan melanjutkan materi yang berikutnya, yaitu tentang inverse matrix. Secara etimologi, inverse berarti kebalikan. Jadi jika kamu memiliki angka 2, maka inverse dari angka 2 tersebut yaitu 1/2. Nah, pernyataan ini juga berlaku pada teori matriks. Inverse matrix merupakan sebuah metode yang mengupayakan untuk melakukan perubahan atau kebalikan dari sebuah matriks. Seperti yang sudah dibahas pada pembahasan sebelumnya, aplikasi materi ini dalam kehidupan sehari-hari salah satunya adalah pembuatan program komputer. Selain itu, dalam dunia intelijen, inverse matrix ini digunakan untuk membuat kata sandi bagi program negara. Nah, itu artinya dalam dunia teknologi seperti ini, inverse matrix ini sangatlah berguna. Oke, sebelum kita masuk ke pelajaran atau ke materinya, kita harus perlu memahami konsep dan pengertian atau definisi inverse matrix ini terlebih dahulu. Pengertian inverse matrix ialah sebuah metode yang mengupayakan untuk melakukan kebalikan dari sebuah matriks yang dihitung. Selain itu, hasil kali inverse dengan matriks sebelumnya akan menghasilkan sebuah identitas matriks. Materi inverse matrix ini adalah sebuah materi yang cukup unik untuk dipelajari. Dalam materi ini kamu bisa menyelesaikan contoh soal-soal tentang persamaan linear dalam aljabar. Oke, kita masuk dalam materi. Inverse matrix A merupakan matriks kebalikan dari A. Hal tersebut dapat dinyatakan dengan simbol inverse matrix ini, simbolnya adalah A pangkat min 1. Adapun formulasi dinyatakan sebagai berikut. A pangkat min 1 sama dengan 1 per determinan A kali adjoin A. Karena inverse matrix A menempatkan kebalikan dari matriks A-nya, maka hasil perkalian antara matriks A inverse-nya akan menghasilkan matriks identitas atau dilambangkan dengan I. A pangkat min 1 kurang A sama dengan I, di mana A pangkat min 1 itu disebut dengan inverse matrix, A sama dengan matriks A, I sama dengan matriks identitas. Oke, matriks dari saya. Selanjutnya, materi selanjutnya akan disampaikan dan akan dibawa oleh teman saya. Baiklah, saya akan menjelaskan contoh dari matriks inverse. Jika kita mau menentukan matriks inverse, kita dapat menentukan yang pertama itu kita harus mencari determinan dari matriks tersebut. Contohnya, kita memisalkan matriks A itu pada baris pertama 2, 3, 1, pada baris kedua 4, 1, 2, pada baris ketiga 5, 3, 4. Nah, jika kita ingin menentukan determinan dari matriks tersebut, kita dapat mengulangi kolom 1 dan kolom 2 dibuat pada baris berikutnya. Lalu dari hasil itu kita dapat mengalihkannya secara diagonal atau menyamping. Jika sudah kita lakukan, maka akan dapat hasil determinan tersebut. Cara yang kedua, kita dapat menentukan adjoin dari matriks A dengan transpose dari kofaktor A. Cara menentukan kofaktor A itu, kita dapat menentukan adjoin dari matriks A tersebut. Cara menentukan adjoin matriks A tersebut, kita dapat menentukan minor-minor pada matriks A tersebut. Cara menentukan minornya, kita dapat menutup hasil matriks itu, kita dapat menutup baris 1 dan kolom 1. Ya, kita dapat melihat itu dari contoh determinan pertama tadi. Jika kita sudah menentukan minor dari matriks A tersebut, kita dapat memasukkannya ke kofaktor A. Syarat dari kofaktor itu yaitu pada baris pertama plus minus plus, baris kedua minus plus minus, baris ketiga plus minus plus, maka akan dapat hasilnya tersebut. Maka adjoin hasil dari kofaktor adjoin tersebut kita masukkan ke transpose dengan cara mengubah baris menjadi kolom, kolom menjadi baris. Jika kita sudah mendapatkan hasilnya, kita dapat memasukkannya ke dalam rumus inverse, yaitu A
inverse sama dengan 1 per determinan dikali adjoint. Sekian materi matriks dari kami, semoga menjadi manfaat bagi teman-teman yang sudah menonton. Terima kasih.